Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul The City of Kung Fu. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utberai untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita bernama Xiao sedang memandu tamu wisata di jalan tua kota Fu yang sudah berusia lebih dari 300 tahun. Berbagai aliran bela diri lahir di kota ini, seperti Tai Chi, Wing Chun, dan Bak Mei. Sayangnya, tidak ada penerus yang mewarisi ilmu bela diri ini. Tiba-tiba, seorang pria yang mengaku ahli kungfu bernama Li Yi melintasi mereka untuk mengejar seorang pencopet. Di sisi lain, seorang wanita parubaya sedang mengolah adonan kuenya menggunakan jurus Tai Chi. Sedangkan si emang tukang jagal menggunakan jurus golok sakti untuk mencincang dagingnya. Berbeda dengan si kakek ini, dia mengeluarkan jurus tapak besi untuk nyangrai kacang yang berada di atas wajan yang panas. Kegiatan kungfu mereka hanya dijadikan objek untuk mencari uang dari para wisatawan. Melompat di antara genteng rumah bagaikan seekor kera, Li Yi bersusah payah mengejar pencopet itu. Para wisatawan ini kemudian melihat pertunjukan dari beberapa pria yang menunjukkan bela dirinya dan mengajak mereka untuk membeli kitab kungfu karya guru mereka. Dengan menendang bola, Li Yi berhasil menjatuhkan copet itu. Setelah itu, Li Yi meledek para pendekar ini yang mencari uang di jalan tua, padahal mereka bukan berasal dari daerah ini. Xiao meminta Li Yi jangan memicu keributan di tempat ini, namun sepertinya dia tidak mau mendengarkan. Dengan kocaknya, Li Yi mengeluarkan jurus Bruce Lee, namun ternyata dia malah dipukuli. Beruntung, seorang pria bernama Wang Shi membantunya. Dari pembicaraan mereka berdua, terungkap Wang Shi berasal dari jalan tua, namun setelah itu dia mengembara dan mempelajari kickboxing. Berbeda dengan Li Yi, meskipun dia berasal dari kota ini, namun minatnya untuk belajar kungfu tidak tersalurkan karena tidak ada perguruan yang bertahan lama di jalan tua. Sedikit kungfu yang mereka ketahui hanya digunakan untuk menarik wisatawan. Selama ini, Li Yi hanya mempelajari kungfunya dari channel YouTube Broview dan Broview Series. Hai, ngopi heula. Mantap. Di malam harinya, setelah Li Yi dan Xiao selesai menikmati mie ayam buatan kakek Chen, dia menceritakan kembali bela diri kickboxing yang ditunjukkan oleh Wang Shi. Para penipu jalanan itu dengan mudahnya dihajar hingga lari terbirit-birit. Kagum dengan alat tinju barat itu, Li Yi berniat untuk mempelajarinya. Terlihat di sebuah sasana tinju, Wang Shi sedang berlatih. Setelah kembali ke rumahnya, Li Yi masih terobsesi untuk berlatih kickboxing. Dia teringat dengan mendiang kakeknya yang melarangnya untuk berlatih kungfu. Kala itu, Li Yi masih bocah dan sering dipukuli kakeknya karena sering berbuat nakal. Pagi hari, Li Yi yang sedikit stres ini mengelilingi jalan tua sambil menunjukkan gaya pukulan tinjunya kepada para pedagang. Dia bertemu kembali dengan Wang Shi yang sedang memasang sebuah spanduk yang bertuliskan pameran pertarungan kota Fu yang menampilkan senjata kuno. Lokasinya berada di taman hiburan kungfu yang dikembangkan perguruan mereka. Dia menyebutnya sebagai kota kungfu. Li Yi diajak untuk datang ke tempat latihan tinju dan akan dipertemukan dengan bosnya yang bernama Norris, mantan juara dunia kickboxing. Keesokan harinya, Li Yi datang ke lokasi pameran. Selain mempromosikan jalan tua, para pendekar ini menunjukkan keindahan dari bela diri Tai Chi. Selama ini, Li Yi melihat jurus Tai Chi dari cara mengadon kue yang dilakukan Bibi Shu. Tak lama, Norris pun muncul untuk menantang Wu Ziqing yang mengaku dari perguruan Tai Chi. Dalam sekali tendang, Norris berhasil menjatuhkannya. Ternyata mereka adalah para pendekar palsu.
seorang wanita seksoi membuka acara pameran ini yang bertujuan menghidupkan kembali kungfu Tiongkok yang makin redup. Meskipun Wang Xi dan bosnya Norris berlatar belakang kickboxer, namun mereka mencintai kungfu. Orang tua Norris mewariskan harta karun berupa 2 kapak Qian Kun yang berasal dari Jalan Tua. Anehnya, menurut mendiang kakek Li Yi, senjata itu hanya legenda. Masih menurut Wang Xi, banyak senjata kuno lainnya yang disembunyikan oleh keturunan para perguruan yang berada di Jalan Tua. Menggunakan aplikasi Google Translate, Li Yi dengan penuh semangat ingin belajar kickboxing kepadanya. Norris menyambutnya dan mengundang mereka berdua ke acara makan malam. Singkat cerita, malam hari Li Yi sudah berada di restoran, namun ternyata Norris berhalangan hadir dan hanya diwakili oleh Wang Xi. Li Yi diminta bantuannya oleh Norris untuk menemukan para penerus perguruan di Jalan Tua. Wang Xi berjanji akan memodernisasi toko pemilik penerus perguruan itu dengan tema kungfu. Dengan polosnya, Li Yi menyanggupi permintaan mereka. Sebagai imbalannya, Li Yi akan direkrut sebagai petinju di klub mereka. Bahkan, dia akan membantu pacarnya Xiao untuk bekerja di kantoran. Pulang dalam keadaan mabuk, dengan konyolnya Li Yi menunjukkan jurus Dewa Mabuk. Di keesokan hari, Li Yi menjalani latihan pertamanya. Dan lagi-lagi, Wang Xi mengingatkan Li Yi untuk membantu Norris mencari penerus asli perguruan, agar mereka bisa melihat peninggalan senjatanya. Kembali menemui Norris, mereka menyerahkan proposal bantuan untuk proyek renovasi rumah dan toko di sepanjang Jalan Tua. Rencananya, selama pembangunan, para penghuni akan dipindahkan terlebih dulu. Dengan polosnya, Li Yi menyetujui permintaan mereka, karena baginya direkrut menjadi seorang petinju sudah lebih dari cukup. 3 orang yang dianggap penerus asli perguruan ditemui oleh Li Yi. Mereka adalah Paman Sun tukang daging, Bibi Su si pembuat mie, dan tukang kacang kakek Liu. Mereka bertiga menjadi kelompok pertama yang mendapat bantuan dalam proyek ini. Bibi Su sempat mempertanyakan alasan mereka mau mengeluarkan biaya besar. Li Yi yang sebetulnya tidak mengerti betul hanya meminta mereka percaya kepadanya. Sementara itu, Norris dan Wang Xi menunjukkan kemampuan kapak Qian Kun yang dapat memotong pedang dengan mudah. Ada intan di balik gajah. Tujuan terselubung mereka berdua terungkap. Senjata tua lainnya yang bisa mereka dapatkan dari pewaris perguruan Jalan Tua yang bernilai sangat tinggi sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan. Esok harinya, 3 orang tua ini dipindahkan ke hotel. Ketika Li Yi sibuk berlatih di sasana tinju, Wang Xi dan komplotannya mulai menggeledah seisi rumah untuk mencari barang bernilai tinggi dari pewaris perguruan ini. Selain mendapatkan golok milik Paman Su, saat malam harinya mereka menemukan sebuah pedang kuno milik kakek Liu. Tiba-tiba mereka terciduk oleh si Aki yang kebetulan sedang pulang ke rumahnya. Tentu saja kakek Liu langsung mengeluarkan jurusnya karena mereka akan mencuri barang berharga miliknya. Pertarungan sengit pun terjadi. Sialnya, Wang Xi mengeluarkan senjata penembak panah dan mengarahkannya ke kaki kakek Liu. Setelah sadarkan diri, terungkap kakek Chen ini bukanlah penjual mie ayam sembarangan. Dia adalah penerus Pilar Langit, perguruan legendaris yang terkenal dengan kuda-kuda paling kokoh dan teknik Qigong terbaik. Perlu diketahui, Qigong adalah sebuah pelatihan meditasi energi yang menggabungkan gerakan tubuh, pernafasan, dan pikiran sejak zaman Cina kuno. Sadar mereka telah tertipu oleh Wang Xi, kini jalan satu-satunya adalah meminta pertanggungjawaban Li Yi untuk mengambil kembali hak mereka. Li Yi dengan songongnya berpenampilan ala orang barat, padahal warga Jalan Tua kini membencinya. Saat bertemu Paman Sun, dia tidak bisa membendung lagi kemarahannya dan langsung mengeluarkan jurus untuk menghajar Li Yi. Sun menganggap Li Yi sebagai pengkhianat yang berkomplot dengan orang asing dan Wang Xi untuk mencuri pedang mereka. Li Yi terkejut saat mengetahui kakek Liu dipanah kakinya oleh Wang Xi.
Karena mereka beralasan akan mengangkat kembali kungfu Tiongkok, Li Yi memberikan semua informasi. Paman Sun yang merupakan keturunan perguruan Wing Chun memiliki sepasang golok 8 tebasan. Kakek Liu adalah ahli waris teknik Hungga yang memiliki pedang naga hitam yang terbuat dari baja woods. Dan terakhir yaitu Bibi Shu yang memiliki kemampuan Tai Chi dan menyimpan senjata cambuk baja yang mampu membelah kulit bagong. Tak terima dengan penipuan ini, Li Yi langsung menghajar Wang Xi yang sedang berlatih. Xiao sempat melerainya, namun dia sadar setelah fakta sebenarnya dia ungkapkan kepada Wang Xi yang tidak bisa mengelak. Baku hantam pun terjadi. Sialnya, kemampuan Li Yi masih berada di bawah Wang Xi, karena itu dengan mudah dihajar olehnya. Dalam kondisi terluka, Li Yi meminta maaf kepada 4 senior ini karena telah mengecewakan mereka. Kini, Li Yi meminta mereka untuk mengajarkannya kungfu. Selama ini, mereka menyembunyikan keahlian kungfu mereka karena tidak ingin ada masalah. Li Yi berjanji akan berlatih dengan keras dan menjaga nama baik mereka dan mewariskan kungfu ini ke generasi berikutnya. Sejak saat itu, Li Yi mendapat pelatihan ilmu bela diri dari 3 guru sekaligus. Siang dan malam, Li Yi berlatih dengan serius dan penuh kedisiplinan. 3 master ini merasa puas dengan bakat yang dimiliki oleh Li Yi. Malam hari, setelah menikmati mie ayam kakek Chen, dia terkejut karena orang tua bangka ini memiliki kuda-kuda yang sangat kokoh. Dia bisa duduk dengan kaki satu tanpa menggunakan kursi. Berniat belajar kepadanya, Li Yi mengumpulkan beberapa guci sebagai media latihan jurus untuk meringankan tubuh dan memperkuat otot kaki. Jika Li Yi sungguh-sungguh mau berlatih, kakek tua ini akan merestui pernikahannya dengan Xiao. Dan faktanya, kakek Chen memiliki senjata rahasia yang dia sebut jirah emas yang disembunyikan di balik kolornya. Setelah berbulan-bulan Li Yi melakukan latihan, kemampuan kungfunya meningkat drastis dan melebihi 4 gurunya. Suatu hari, Li Yi menemukan kakek Chen dalam kondisi terluka. Bahkan, Xiao ditangkap mereka untuk mendapatkan jirah emasnya. Kakek Chen mengungkap sebuah fakta bahwa merahasiakan kungfu dan senjata mereka adalah aturan yang dibuat oleh mendiang kakek Li Yi. Saat itu, kakeknya dengan terpaksa memberikan kapak Qian Kun miliknya demi mencegah pertumpahan darah di jalan tua. Dengan ilmu meringankan tubuhnya, Li Yi berangkat ke lokasi pameran. Dikepung oleh komplotan Wang Xi, kali ini Li Yi telah siap meladeni mereka semua. Pertarungan 1 lawan 20 pun terjadi. Menggabungkan 4 jurus kungfu yang telah dia pelajari, Li Yi menumpas habis mereka semua. Berhadapan dengan Wang Xi, Li Yi mempertontonkan kemampuannya dengan menggunakan ketiga senjata milik guru-gurunya. Berhasil melumpuhkan Wang Xi, Norris pun muncul membawa Xiao. This ending really surprises me. You suddenly become a give me the soft armor, and I'll let her go.
Setelah menyerahkan jirah emasnya, Li Yi mengejar Norris yang kabur melarikan diri. Ilmu meringankan tubuhnya mampu melewati sebuah sungai untuk mengejar Norris. Dalam pertarungan ini, Li Yi dengan mudah mengalahkan juara dunia kickboxer ini dengan jurus kungfunya. Dengan mudah juga, Li Yi dapat membunuh Norris namun dia tidak melakukan hal itu. Li Yi tetap mengampuni dan memberi peringatan terakhir kepadanya. Dia pun pulang ditemani calon istrinya dan membawa kembali persenjataan milik para gurunya. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The City of Kung Fu ini? Menurut saya, premis yang ditayangkan seperti pada umumnya yang dimana dia adalah orang yang biasa aja, tapi setelah latihan Kung Fu dia tuh langsung jago, langsung bisa balas dendam, dan sekaligus bisa jadi master malah. Namun ya tergantung selera kalian masing-masing juga. Kalau kalian seneng dengan baku hantam dan seperti gelut-gelut kayak gini, ya ini cocok untuk kalian. Namun akan lebih cocok lagi kalau kalian menontonnya dengan secangkir kopai. Suruput dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.